Pada kesempatan sebelumnya, kita telah membahas sejarah panjang dari monarki Inggris, sebuah kerajaan yang berdiri dari serangkaian pergulatan yang pada akhirnya mengantarkan kerajaan tersebut sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di dunia. Namun berbicara mengenai sejarah Inggris, maka tak lengkap rasanya jika kita tidak membahas salah satu rival terbesar dari kerajaan Inggris ini. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Perancis. Kerajaan Perancis tidak lahir sebagai sebuah negara yang langsung utuh dan juga berkuasa, melainkan sebagai sebuah hasil dari proses panjang perebutan legitimasi, darah, dan juga warisan Romawi yang telah lama runtuh. Di tanah bekas kekaisaran Romawi Barat tersebut, Perancis tumbuh dari puing-puing kekuasaan lama, dibentuk oleh suku-suku Jermanik, disatukan oleh agama Kristen, dan ditempa oleh perang yang berjalan tanpa henti. Bukan hanya dikenal sebagai sebuah kerajaan dengan kekuatan angkatan darat terbesarnya saja, namun sebuah gagasan tentang kekuasaan, identitas, dan juga takdir politik dari Eropa Barat lahir dari kerajaan Prancis ini. Sejarah kerajaan Prancis berawal dari masa ketika hukum Romawi masih bersisian dengan tradisi barbar dan ketika raja bukan penguasa mutlak, melainkan pemimpin perang yang bergantung pada kesetiaan bangsawan. Dari dinasti awal yang rapuh, Prancis perlahan bergerak menuju monarki yang terpusat, sebuah proses yang memakan waktu berabad-abad lamanya dan dipenuhi oleh serangkaian konflik internal, perang saudara, serta ancaman eksternal. Mahkota Prancis terus diuji oleh bangsawan-bangsawan feodal yang menuntut otonomi, oleh gereja yang mengklaim otoritas spiritual, dan oleh kerajaan-kerajaan tetangganya yang memperebutkan wilayah serta pengaruhnya. Namun justru melalui serangkaian krisis-krisis inilah Prancis menempa dirinya sendiri dan menjadi sebuah negara yang berdaulat dan juga besar. Setiap perang memperluas wilayah ataupun justru hampir menghancurkannya, dan setiap pergantian dinasti membukakan peluang bagi kebangkitan sekaligus kehancurannya. Dari kerajaan feodal yang terpecah-pecah, Prancis perlahan berubah menjadi salah satu monarki terkuat di Eropa dengan raja yang mengklaim kekuasaan atas hukum, tanah, dan juga rakyatnya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas bagaimana sejarah berdirinya kerajaan Prancis, bagaimana kekuasaan tersebut dibangun, dipertahankan, dan juga dipertanyakan, bagaimana perubahan struktur masyarakatnya, lahirnya negara modern serta ketegangan abadi antara tradisi dan pembaharuan, dan bagaimana Prancis menjelma dalam perjalanan panjang menuju Prancis yang kita kenal hingga hari ini. Sebelum membahas lebih jauh bagaimana kerajaan Prancis berdiri, maka tak bisa dipisahkan dari akar sejarah bangsa ini yang bersumber dari bangsa Franka dan dinasti Merovingian. Bangsa Franka pada awalnya merupakan konfederasi dari suku-suku Jermanik yang mendiami wilayah sepanjang sungai Rhine di bagian bawah. Mereka tidak muncul sebagai satu bangsa yang terpadu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok seperti Frank Salian dan Frank Riparian yang masing-masing dipimpin oleh kepala suku yang berdiri secara otonom. Seiring dengan melemahnya otoritas Romawi di kawasan Galia, kelompok Frank mulai berperan sebagai feodarati atau sekutu militer Romawi yang diberikan hak menetap dan juga bertugas dalam menjaga perbatasan. Dalam praktiknya, peran ini memberikan Franka akses secara langsung ke senjata, struktur militer Romawi, serta legitimasi politik di wilayah Galia Utara. Dari titik inilah, Franka bertransformasi dari suku perbatasan menjadi kekuatan teritorial. Pada paruh kedua abad kelima, administrasi Romawi di wilayah Galia runtuh secara de facto. Wilayah yang pada era sebelumnya dikuasai oleh pejabat-pejabat Romawi kini dikendalikan oleh penguasa lokal termasuk jenderal dari Romawi Galia dan juga pemimpin dari Franka. Salah satu figur kunci utama adalah Syagrius yang mempertahankan sisa kekuasaan Romawi di wilayah sekitar Soissons. Keberadaan Syagrius menjadi sebuah hambatan utama dari konsolidasi Franka di kawasan Galia Utara, dan konflik dengannya menjadi sebuah ujian dari awal pembentukan kekuasaan Franka yang lebih terpusat. Setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi, Eropa Barat memasuki masa yang penuh dengan gejolak yang dikenal sebagai zaman barbar. Sebuah periode di mana gelombang migrasi dan juga invasi dari berbagai suku Jermanik, Slavia, serta bangsa nomadik mengguncang tatanan lama. Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Romawi lantas menciptakan sebuah ruang bagi munculnya sebuah entitas politik baru, di antaranya yang paling berpengaruh adalah kerajaan Franka. Dari kekacauan pasca Romawi inilah benih peradaban Eropa Barat modern
mulai tumbuh. Invasi yang mengguncang wilayah bekas kekuasaan Romawi dimulai sejak abad ke-5 ketika suku-suku seperti Visigoth, Ostrogoth, Vandal, Burgundia, dan juga Franka bergerak ke arah barat dan juga selatan. Sebagian dari mereka tidak hanya menjarah, tetapi juga mendirikan kerajaan-kerajaan baru di atas reruntuhan dari struktur Romawi. Bangsa Vandal menaklukkan wilayah Afrika Utara, Visigoth mendirikan kerajaan di wilayah Hispania, Ostrogoth menguasai kawasan Italia, sementara Burgundia dan juga Suebi menancapkan pengaruhnya di kawasan Galia Timur. Namun dari semua suku tersebut, kaum Franka yang tinggal di kawasan utara Galia menjadi kekuatan yang paling tangguh dan berkelanjutan. Kaum Franka pada awalnya terdiri dari konfederasi beberapa kelompok Jermanik seperti Sali dan juga Ripurei yang hidup di sekitar Sungai Rhine. Tidak seperti suku barbar lainnya yang lebih bersifat nomadik, Franka secara bertahap beradaptasi dengan budaya Galia Romawi, di mana mereka berperan penting dalam menjaga stabilitas di kawasan tersebut yang dulu menjadi wilayah Kekaisaran Romawi. Ketika kekuasaan Romawi melemah, para pemimpin Franka mulai memperluas pengaruh mereka ke wilayah selatan dan mengisi kekosongan politik dengan kemampuan militer serta diplomasi yang berjalan dengan cermat. Tokoh sentral pertama dari kaum Franka adalah Clovis pertama yang berkuasa dari tahun 481 hingga tahun 511 Masehi, seorang penguasa dari dinasti Merovingian. Ia sendiri berhasil menyatukan berbagai suku Franka di bawah satu kepemimpinan dan menaklukkan wilayah yang luas di kawasan Galia. Raja Clovis berhasil menyingkirkan sisa kekuasaan Romawi di kawasan tersebut, menundukkan suku-suku penting seperti Alemanni dan mengalahkan kerajaan Visigoth dalam pertempuran Foye pada tahun 507 Masehi. Dengan kemenangan tersebut, Clovis berhasil menguasai hampir seluruh wilayah yang kini dikenal sebagai Prancis modern. Ia pun juga mengambil langkah penting dengan memeluk agama Kristen Katolik, sebuah keputusan strategis yang memisahkannya dari suku-suku Jermanik lainnya yang cenderung menganut Arianisme. Aliansinya dengan gereja Roma lantas memperkuat legitimasi kekuasaannya dan menjadikan dasar bagi hubungan erat antara monarki Franka dan juga gereja selama berabad-abad berikutnya. Setelah kematian Raja Clovis, kerajaan Franka pun terpecah di antara putra-putranya sesuai tradisi suku Jermanik. Pembagian wilayah ini pun lantas melahirkan 4 kerajaan utama, yaitu Neustria, Austrasia, Burgundia, dan juga Aquitania. Fragmentasi tersebut pun menyebabkan konflik internal berkepanjangan di mana para bangsawan dan juga para pejabat istana memperoleh kekuasaan yang begitu besar. Meskipun dinasti Merovingian masih memegang gelar raja, namun banyak dari mereka kehilangan kendali efektif atas pemerintahan dan dikenal dalam catatan sejarah sebagai Rolvainian atau raja-raja pemalas yang hanya menjadi simbol semata. Dalam konteks ini muncul keluarga baru yang kelak mengubah arah sejarah Franka, yakni keluarga Caroling. Dari posisi mayordomus, mereka perlahan-lahan merebut kendali politik dari tangan Raja Merovingian. Tokoh paling menonjol dalam fase awal kebangkitan Caroling adalah Charles Martel yang berkuasa dari tahun 686 hingga tahun 741 Masehi, di mana ia berhasil menegakkan kembali disiplin dan juga kekuatan militer kerajaan. Puncak dari ketenarannya datang setelah kemenangan monumentalnya dalam pertempuran Tours pada tahun 732 ketika pasukan Franka berhasil menggagalkan ekspansi Muslim Umayyah dari Hispania ke jantung Eropa Barat. Kemenangan ini tidak hanya menyelamatkan wilayah Franka dari invasi saja, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai pelindung dunia Kristen Barat. Setelah kematian Charles Martel, kekuasaannya pun diwariskan kepada putranya, yakni Pipin the Short atau Pipin le Brave. Melalui kombinasi politik dan juga dukungan dari gereja, Pipin berhasil menggulingkan Raja Merovingian terakhir, yakni Childeric III pada tahun 751 Masehi. Dengan restu dari Paus Zacharias, Pipin lantas dinobatkan sebagai Raja Franka dan lantas menandai berakhirnya dinasti Merovingian dan lahirnya dinasti Caroling. Dinasti Carolingian muncul sebagai dinasti penguasa Franka selanjutnya melalui konsolidasi kekuasaan keluarga mayordomus atau wali istana yang secara efektif mengendalikan kerajaan. Kekuasaan dinasti ini bertransformasi dari kepemimpinan administratif menjadi kedaulatan raja, lalu berkembang menjadi sebuah imperium lintas wilayah di Eropa Barat. Charles Martel mengokohkan posisi keluarga Carolingian dengan menguasai militer dan keuangan kerajaan. Reformasi pembiayaan tentara, terutama melalui pemberian tanah gereja sebagai beneficium
berhasil menciptakan sebuah mesin perang yang berjalan dengan stabil. Kemenangannya atas pasukan Umayyah dalam Battle of Tours memperkuat legitimasinya dan memastikan dominasi Franka di wilayah barat. Putranya, Pepin the Short, menempuh langkah legal politis dengan menggulingkan Raja Merovingian terakhir. Dengan dukungan kepausan, Pepin lantas dinobatkan sebagai seorang raja dan menandai peralihan resmi kekuasaan dari dinasti Merovingian ke dinasti Carolingian. Aliansi Franka dan kepausan lantas dipertegas melalui Donation of Pepin yang memperluas peran Franka sebagai pelindung gereja Roma dan menambah legitimasi sakral dari dinasti yang baru lahir ini. Masa pemerintahan Pipin membukakan jalan bagi Charlemagne, putranya, yang kemudian menjadi figur monumental dalam sejarah Eropa. Charlemagne melanjutkan ekspansi Franka secara agresif, di mana ia menaklukkan Lombard di Italia, mendudukan Sachsen di Jerman, dan memperluas pengaruhnya hingga ke wilayah Eropa Tengah. Melalui serangkaian perang dan diplomasi, Charlemagne membangun kerajaan terbesar di Eropa Barat sejak keruntuhan Romawi. Pada sekitar tahun 800 Masehi, ia lantas dinobatkan oleh Paus Leo III sebagai seorang Imperator Romanorum atau Kaisar Romawi di Basilika Santo Petrus di Roma. Peristiwa ini tidak hanya mengukuhkan supremasi politik dari Franka, tetapi juga menandai kelahiran Kekaisaran Romawi Suci, sebuah entitas yang menghubungkan kembali warisan Romawi dengan dunia Kristen Barat. Pemerintahan Charlemagne membawa reformasi besar-besaran, di mana ia mengatur kembali birokrasi, sistem hukum, dan juga pendidikan. Ia mendirikan pusat-pusat pembelajaran, menghidupkan kembali studi klasik, serta menegakkan hukum berdasarkan prinsip moral Kristen. Periode ini sendiri dikenal sebagai Renaissance Caroling, sebuah masa kebangkitan intelektual yang menjadi pondasi kebudayaan Eropa abad pertengahan. Namun setelah kematian Charlemagne, kerajaan luas yang ia telah bangun tidak mampu bertahan dalam kesatuan. Putranya, yakni Louis the Pius, mewarisi kerajaan namun gagal dalam menjaga kestabilan internal dan di tengah ambisi para bangsawan serta perebutan kekuasaan di antara anak-anaknya. Pertikaian di antara para pewaris Louis lantas menghasilkan Traktat Verdun pada tahun 843 Masehi yang membagi Kekaisaran Caroling menjadi 3 bagian, yakni Frankia Barat di bawah Charles the Bold, Frankia Tengah di bawah Lothair I, dan Frankia Timur di bawah Louis the German. Pembagian ini pun menjadi cikal bakal dari negara-negara modern Eropa, yakni Perancis, Jerman, dan juga Italia. Pembagian ini pun mengakhiri kesatuan politik Carolingian dan membentuk garis besar peta politik dari Eropa kemudian. Meskipun dinasti tetap berkuasa di beberapa wilayah, namun otoritas kekaisaran pada akhirnya terpecah belah dan mengalami serangkaian tekanan. Di Frankia Barat, Raja Carolingian menghadapi kebangkitan dari bangsawan lokal dan juga tekanan eksternal. Di Frankia Timur, struktur kekuasaan pun berevolusi menuju kerajaan Jerman awal. Sementara itu, di Frankia Tengah adalah yang paling rapuh dari ketiganya dan pada akhirnya kembali terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Fragmentasi ini pun lantas mempercepat feodalisme dan kekuasaan nyata beralih ke penguasa regional, sementara raja pada akhirnya hanya menjadi simbolis kenegaraan. Secara struktural, dinasti Carolingian meninggalkan warisan institusional yang kompleks di mana dinasti ini berkonsep kekaisaran Kristen Barat, bertata kelola wilayah melalui pejabat dan utusan, mengintegrasikan hukum administrasi dengan gereja, serta menerapkan model legitimasi berbalut kesakralan. Kekaisaran Franka di bawah dinasti Carolingian menjadi kerangka acuan politik Eropa selama abad pertengahan awal, meskipun kesatuannya berumur relatif singkat. Setelah runtuhnya dominasi Caroling, sistem kekuasaan di Prancis pun terpecah menjadi jaringan tuan tanah, bangsawan, dan juga vasal yang saling terikat dalam hubungan feodal yang sangat kompleks. Di tengah sistem inilah dinasti Capetian lahir dan berkembang serta menata kembali otoritas kerajaan dari masa yang penuh fragmentasi menuju awal terbentuknya monarki yang terpusat. Ketika Hugh Capet naik tahta pada tahun 987, kekuasaannya terbatas hanya di sekitar wilayah kecil L'Île-de-France dengan pusat di Paris dan juga Orleans. Sebagian besar tanah di Prancis dikendalikan oleh bangsawan besar seperti Adipati Normandia, Aquitaine, atau Bourgogne yang secara de jure tunduk kepada raja namun secara de facto bertindak secara independen layaknya penguasa berdaulat. Dalam struktur feodal ini, setiap lapisan kekuasaan pun diikat oleh sumpah kesetiaan atau homage dan kewajiban saling melindungi. Tuan tanah memberikan tanah atau fief kepada para vasal dan sebagai imbalannya mereka memberikan jasa militer dan juga loyalitas.
Struktur piramida kekuasaan tersebut menjadikan seorang raja sebagai tuan dari para tuan, namun pada masa awal dinasti Kapetian, perannya lebih simbolis dibandingkan efektif. Selama 2 abad pertama, raja-raja dinasti Kapetian berjuang dengan keras untuk memperluas kekuasaan mereka yang masih rapuh. Raja-raja seperti Robert II, Henry I, dan Philippe I lebih banyak berperan sebagai mediator di antara para bangsawan daripada penguasa absolut. Namun kekuasaan mereka dipertahankan melalui legitimasi religius dan juga politik yang diperkuat oleh gereja, di mana para raja dianggap memiliki hak ilahi untuk memerintah dan penobatannya di Reims menjadi sebuah simbol sakral yang tidak dapat diganggu-gugat. Meskipun demikian, kekuasaan pun efektif masih didominasi oleh para adipati dan kaun yang memiliki kekuatan militer mereka sendiri dan membangun benteng pertahanan di wilayahnya masing-masing. Perubahan besar pun mulai terlihat pada masa pemerintahan dari raja-raja seperti Raja Louis ke-6 dan juga Raja Louis ke-7. Keduanya mulai memperkuat otoritas kerajaan dengan menundukkan para baron pemberontak di sekitar Lie de France serta membangun sistem administrasi yang lebih stabil. Raja Louis ke-6 dijuluki Le Gros atau si gemuk bukan hanya karena tubuhnya semata, namun juga karena perannya dalam menggemukkan kekuasaan kerajaan. Ia berhasil menundukkan para bangsawan yang seringkali menjarah rakyat dan memantapkan otoritas kerajaan di sekitar Paris. Selanjutnya, Raja Louis ke-7 meskipun gagal dalam Perang Salib kedua, namun tetap mempertahankan stabilitas internal dan memperkuat hubungannya dengan gereja. Sistem feodalisme selama periode ini semakin mengakar dalam kehidupan sosial Prancis, di mana masyarakat terbagi ke dalam 3 golongan besar, yakni kaum bangsawan atau bellatores, kaum rohaniawan atau oratores, dan kaum petani atau laboratores. Kaum bangsawan menguasai tanah dan mengendalikan kekuasaan militer, sementara rakyat jelata bekerja di lahan-lahan mereka sebagai seorang pentari penggarap atau serf. Hubungan ekonomi bergantung pada pertanian dan sistem upeti, di mana kekuasaan feodal juga melahirkan struktur sosial yang kaku, di mana status seseorang ditentukan oleh kelahiran dan juga kepemilikan tanah, bukan oleh kemampuannya. Namun kekuasaan Kapetian semakin menguat secara bertahap berkat strategi politik dan juga perkawinan dinasti. Ketika Raja Philippe II Augustus naik tahta, lantas menjadi titik balik penting dalam memperluas wilayah kerajaan Prancis. Ia berhasil memanfaatkan konflik yang terjadi dengan Raja Inggris, yakni Richard the Lionheart dan juga John Lachlan, untuk merebut wilayah-wilayah besar seperti Normandia, Anjou, Maine, dan juga Touraine. Kemenangan besar dalam pertempuran Bouvines pada tahun 1214 berhasil mengukuhkan supremasi Raja Prancis atas para bangsawan dan memperluas kekuasaannya hingga ke jantung feodal yang sebelumnya berdiri independen. Raja Philippe II juga memperkenalkan sistem administrasi baru dengan pejabat-pejabat kerajaan seperti bailey dan juga prévôt yang mewakili raja di seluruh wilayahnya. Hal ini pun lantas menjadi langkah awal maju menuju pemerintahan sentralistik. Di masa pemerintahan Raja Louis ke-8 dan terutama Raja Louis ke-9 atau San Louis, kekuasaan Kapetian mencapai kestabilan moral dan juga spiritual yang sangat tinggi. Raja Louis ke-9 menegakkan keadilan dengan membangun sistem pengadilan kerajaan yang menggantikan peradilan feodal serta membatasi kekuasaan bangsawan lokal. Ia pun juga menghapus praktik duel sebagai sarana penyelesaian sengketa dan memperkenalkan lembaga Parlemen de Paris, sebuah cikal bakal dari pengadilan tinggi kerajaan. Di bawah masa kepemimpinannya, konsep raja sebagai penegak keadilan menjadi bagian dari identitas monarki Perancis. Selama abad ke-13, kerajaan Kapetian semakin kaya dan juga terorganisir, di mana feodalisme mulai bergeser dari sistem militer menuju sistem birokratis. Tanah-tanah feodal secara bertahap diintegrasikan ke dalam kekuasaan pusat, dan pajak serta pendapatan kerajaan pun meningkat dengan perdagangan yang tumbuh di kota-kota besar seperti Paris, Reims, dan juga Lyon. Para bangsawan yang dulunya independen mulai bergantung kepada raja untuk perlindungan serta status mereka. Feodalisme tetap menjadi pondasi sosial, tetapi peranan raja dalam mengatur hukum dan juga perpajakan berhasil memperlihatkan tanda-tanda awal dari monarki nasional. Ketika Raja Philippe III dan Raja Philippe IV Lebel naik tahta, mereka berhasil memperluas kekuasaan administratif dan juga hukum. Raja Philippe IV bahkan memperkenalkan kebijakan yang berani untuk melawan pihak gereja dan memperkuat otoritas monarki Prancis. Ia memindahkan kekuasaan finansial ke tangan kerajaan, menundukkan Ordo Templar dan berselisih dengan Paus Bonifatius ke-8.
hingga pada akhirnya kepausan pun pindah ke wilayah Avignon pada tahun 1309. Sebuah peristiwa yang lantas dikenal sebagai Babilonia Kepausan. Pada masa inilah muncul lembaga Estad Generouk pada tahun 1302, sebuah dewan yang beranggotakan kaum bangsawan, rohaniawan, dan juga rakyat yang menjadi simbol awal partisipasi politik di luar lingkar istana. Feodalisme di bawah dinasti Kapetian mengalami serangkaian transformasi dari hubungan pribadi antara tuan dan juga vasal menjadi struktur pemerintahan yang lebih rasional dan juga legalistik. Hubungan feodal pun masih ada, tetapi peranan hukum kerajaan semakin dominan, di mana raja menjadi sumber legitimasi tertinggi bukan hanya karena darah bangsawannya saja, tetapi karena posisinya sebagai penjaga keadilan dan juga pelindung negara. Di bawah Raja Felipe keempat dan para penerusnya, raja bukan lagi sekedar penguasa feodal tertinggi, melainkan sebuah lambang dari negara yang mulai terorganisir. Akhir dari dinasti Kapetian terjadi pada tahun 1328 ketika Charles keempat meninggal tanpa ahli waris laki-laki dan menandai berakhirnya satu era penting dalam sejarah Prancis feodal. Namun, warisan mereka jauh melampaui pergantian dinasti dan selama lebih dari 3 abad lamanya, dinasti Kapetian telah berhasil mengubah struktur feodalisme menjadi dasar bagi monarki yang kuat dan juga tersentralisasi. Sistem pemerintahan, hukum, dan juga administrasi yang mereka bentuk berhasil menjadikan Prancis dari sekedar mosaik wilayah feodal menjadi satu entitas politik yang mulai menunjukkan tanda-tanda nasionalisme awal. Dalam masa feodalisme yang rumit dan hierarkis tersebut, dinasti Kapetian berhasil menenun benang kekuasaan yang kelak akan berkembang menjadi salah satu kerajaan terkuat di wilayah Eropa. Ketika dinasti Kapetian berakhir tanpa ahli waris laki-laki yang pasti, kekuasaan di Prancis berpindah tangan ke keluarga baru, yakni dinasti Valois. Dinasti Valois memerintah Prancis melalui struktur monarki yang semakin terpusat, di mana raja-raja Valois awal berhasil memperkuat birokrasi istana, hukum kerajaan, dan juga konsep kedaulatan raja atas para bangsawan. Pada fase ini, seni dan budaya masih didominasi oleh gaya gotik, tetapi istana mulai berfungsi sebagai pusat patronase dan cikal bakal dari transformasi budaya pada periode berikutnya. Pada masa pemerintahan Raja Louis ke-11 menandai sebuah pergeseran penting pada kerajaan Prancis. Ia berhasil memperkuat otoritas pusat, melemahkan bangsawan besar, dan lantas menstabilkan keuangan kerajaan. Stabilitas ini pun berhasil menciptakan sebuah kondisi yang memungkinkan untuk kebangkitan budaya di istana kerajaan Prancis. Meskipun Raja Louis ke-11 bersikap pragmatis dan dikenal sebagai raja yang hemat, namun pondasi politiknya memungkinkan generasi dinasti Valois berikutnya untuk mengembangkan patronase seni secara agresif. Perubahan seni ini pun lantas dikenal sebagai periode pencerahan Prancis atau masa Renaissance of France. Renaissance Prancis bermula secara konkret pada masa Raja Charles ke-8 melalui keterlibatan secara langsung dari Prancis dalam Italian Wars. Sebuah ekspedisi militer ke Italia yang berhasil membuka kontak secara langsung dengan seni, arsitektur, dan juga humanisme Italia. Seniman, arsitek, dan para cendekiawan Italia mulai dibawa masuk ke Prancis serta memicu serangkaian transformasi budaya di Istana Valois. Selanjutnya, di bawah Raja Louis ke-7, pengaruh Renaissance pun mulai dilembagakan, di mana istana kerajaan kini beralih dari benteng-benteng militer ke kediaman representatif, di mana kastil-kastil Loire mulai memadukan struktur gotik Prancis dengan ornamen Italia. Patronase seni kemudian menjadi bagian dari identitas politik Valois yang berhasil menampilkan raja sebagai seorang pelindung budaya dan juga ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Raja Francois pertama adalah sebuah titik kulminasi dari periode Renaissance Prancis. Raja Francois pertama secara sadar menjadikan budaya sebagai sebuah instrumen kekuasaan, seperti saat ia mengundang Leonardo da Vinci ke Prancis dan mengoleksi karya-karya seni dari Italia dalam jumlah yang besar. Raja Francois pertama lantas mendirikan Collège de France, mendorong studi humaniora, fisiologi klasik, dan ilmu pengetahuan bebas dari kontrol teologi skolastik. Bahasa Prancis pun diresmikan sebagai bahasa administrasi melalui Ordonnance de Villiers Cotterets pada tahun 1539 dan menandai sebuah pergeseran budaya dari Latin ke identitas nasional. Pada era Valois Renaissance, arsitektur menjadi sebuah simbol keutama dari kekuasaan. Kastil-kastil seperti Chambord, Blois, dan juga Fontainebleau dibangun bukan sebagai benteng, melainkan sebuah monumen visual dari kemegahan monarki Perancis. Gaya ini sendiri memadukan simetri klasik Italia, kolom Romawi, dan juga dekorasi relief dengan tradisi konstruksi dari Perancis.
Istana Fontainebleau misalnya menjadi pusat artistik utama dan melahirkan School of Fontainebleau yang mengembangkan gaya lukisan serta dekorasi interior khas dari negara Prancis. Humanisme pun berkembang pesat di bawah patronase dinasti Valois, di mana para cendekiawan, penyair, serta seniman mendapatkan perlindungan secara langsung dari raja. Istana kini berfungsi sebagai ruang produksi budaya, di mana sastra istana, seni lukis alegoris, musik polifonik, dan filsafat klasik berkembang secara terpadu. Raja seringkali direpresentasikan bukan hanya sebagai seorang penguasa, tetapi sebagai Prince of Humaniste atau simbol kebijaksanaan, harmoni, serta keteraturan kosmos. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Raja Henry II, di mana raja masih melanjutkan patronase dari seni dinasti Valois. Ia memperluas proyek Fontainebleau dan mendukung seni dekoratif, patung, serta arsitektur monumental. Gaya Renaissance Prancis pun mencapai masa kematangannya pada masa pemerintahan Henry II ini, di mana seni visual berjalan lebih formal, simetris, dan syarat akan simbol kerajaan. Namun budaya istana pun juga semakin elitis dan eksklusif yang menandai jarak antara monarki Valois dengan masyarakat luas. Pada masa pemerintahan Raja Charles ke-9 dan juga Raja Henry III, budaya Renaissance masih bertahan di istana, akan tetapi mulai kehilangan momentum kreatifnya. Meskipun patronase seni masih tetap berlanjut, namun perkembangannya lebih bersifat reproduktif daripada inovatif. Ritual istana pun menjadi semakin kompleks, simbolik, dan juga teatrikal, dan seni difungsikan sebagai alat legitimasi dinasti Valois di tengah tekanan politik internal yang menjadikan Renaissance Prancis berada pada fase estetika yang matang tetapi berjalan tanpa adanya perkembangan yang berarti, dan hal ini pun semakin menjerumuskan dinasti Valois dalam jurang kejatuhannya. Akhir dari dinasti Valois menandai salah satu periode paling kacau dalam sejarah Prancis yang ditandai oleh perang saudara, krisis suksesi, dan juga runtuhnya otoritas monarki lama. Dinasti ini sendiri mencapai fase terminal pada paruh kedua abad ke-16 ketika konflik agama berhasil melumpuhkan negara Prancis. Keruntuhan Valois tidak dapat dipisahkan dari perang agama Prancis, yakni serangkaian konflik antara Katolik dan juga Protestan atau Huguenot. Raja-raja dinasti Valois terakhir seperti Raja Prancis kedua, Raja Charles ke-9, dan Raja Henry III gagal memulihkan stabilitas politik dan kekuasaan nyata pun seringkali berada di tangan faksi-faksi bangsawan dan juga tokoh istana. Puncak dari serangkaian kehancuran moral dan politik terjadi dalam San Bartholomew's Day of Massacre ketika ribuan Huguenot Protestan dibantai di Paris dan kota-kota lainnya. Peristiwa ini pun menghancurkan harapan rekonsiliasi dan memperdalam jurang sektarian sekaligus merusak legitimasi monarki dinasti Valois di mata rakyat Prancis dan juga Eropa. Masalah utama lainnya adalah krisis pewaris tahta di mana Raja Henry III tidak memiliki keturunan dan garis laki-laki dari dinasti Valois mendekati kepunahan. Ketika adik bungsunya meninggal pada tahun 1584, pewaris sah berikutnya justru berasal dari cabang Bourbon, seorang Protestan bernama Henry of Navarre. Situasi ini pun lantas memicu pembentukan Liga Katolik dan perang secara terbuka melawan mahkota dinasti Prancis. Pada tahun 1589, Raja Henry III dibunuh oleh seorang fanatik Katolik dan dengan kematiannya, dinasti Valois secara resmi berakhir setelah lebih dari 2,5 abad berkuasa. Tahta Prancis pun kemudian diwarisi oleh Henry of Navarre yang naik sebagai Henry keempat of France, pendiri dinasti Bourbon. Dan akhir dari dinasti Valois menandai sebuah pergantian keluarga kerajaan dan menandai runtuhnya tatanan monarki lama yang gagal mengendalikan konflik agama dan juga aristokrasi. Dari runtuhan inilah lahir monarki baru yang lebih pragmatis dan juga terpusat dan membuka babak baru dalam sejarah Prancis. Raja Henry keempat menandai serangkaian transformasi kekuasaan monarki Prancis ke arah sentralisasi yang lebih tegas. Pemerintahannya memulihkan otoritas mahkota melalui serangkaian penataan ulang administrasi kerajaan dan juga pemulihan kewibawaan raja sebagai sumber hukum tertinggi. Kebijakan fiskal diperketat, jabatan administratif diperjualbelikan untuk menopang keuangan negara, dan kekuasaan bangsawan lama mulai dipinggirkan dari pengambilan keputusan strategis. Monarki Bourbon pada awalnya membangun sebuah prinsip bahwa kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan lantas menjadi pondasi awal dari absolutisme Prancis. Raja sendiri bertindak sebagai seorang penguasa tunggal yang memiliki kewenangan penuh atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudisial, meskipun masih menghadapi resistensi lokal dan juga bangsawan istana. Di bawah pemerintahan dari Raja Louis ke-13, absolutisme dinasti Bourbon memasuki fase institusional di mana kekuasaan raja
dipraktikkan melalui serangkaian birokrasi terpusat dengan peranan dominan dari Kardinal Richelieu. Negara secara aktif melemahkan basis kekuasaan feodal yang ditandai dengan penghancuran benteng-benteng bangsawan, pelarangan pada praktik duel, dan juga jabatan militer tidak lagi menjadi hak turun-temurun. Kardinal Richelieu memperkuat peran intenden pejabat kerajaan yang dikirim ke provinsi untuk mengawasi pajak, hukum, dan juga militer. Langkah ini pun memutus otonomi lokal dan menjadikan provinsi secara penuh tunduk pada kehendak pusat. Parlemen-parlemen daerah kehilangan fungsi politiknya dan diredukasi menjadi sebuah lembaga yudisial semata. Absolutisme pada fase ini pun bersifat administratif dan kohersif yang mengandalkan aparat negara serta kontrol hukum untuk memaksa kehendak raja. Namun pengetatan pada kontrol hukum dan juga pemaksaan kehendak raja menghasilkan konsekuensi pemberontakan seperti pada pemberontakan Fronde yang memperlihatkan bagaimana tantangan terakhir terhadap supremasi monarki Bourbon. Meskipun melibatkan parlemen Paris dan bangsawan tertinggi, namun konflik ini sendiri berakhir dengan kemenangan di pihak istana mahkota. Bagi monarki Bourbon, Fronde menjadi pembenaran dari penerapan ideologis bahwa stabilitas negara hanya dapat dijaga melalui kekuasaan absolut dari seorang raja. Dari titik ini, absolutisme tidak lagi dipandang sebagai sebuah pilihan yang mewakili kebijakan, namun lebih kepada keniscayaan politik. Raja pun diposisikan sebagai penjamin keterlibatan sosial, sementara oposisi seringkali dipersepsikan sebagai ancaman yang serius bagi keamanan negara. Ketika masa pemerintahan Raja Louis ke-14 menjadikan kulminasi absolutisme dari dinasti Bourbon, di mana raja secara sadar meniadakan peranan Perdana Menteri dan memusatkan seluruh pengambilan keputusan kepada dirinya. Prinsip L'État C.S. Moy mencerminkan bagaimana realitas kekuasaan yang terpersonalisasi ke figur seorang raja. Istana Palace of Versailles dijadikan sebuah instrumen politik di mana bangsawan diwajibkan untuk tinggal di istana terikat pada ritual, etiket, serta patronase yang telah ditetapkan oleh raja. Aristokrasi pun kehilangan basis kekuasaan independen dan berubah menjadi kelas istana yang bergantung sepenuhnya pada kemurahan monarki. Administrasi negara pun berkembang menjadi mesin absolut bagi seorang raja, di mana raja dapat mengontrol secara penuh pengaturan perpajakan, mengomandoi pihak militer yang berdiri secara permanen di bawah otoritasnya. Gereja pun kini berada di bawah dominasi mahkota melalui galikanisme serta hukum yang dipandang sebagai perpanjangan tangan dari kehendak raja. Absolutisme Raja Louis ke-14 pada akhirnya bersifat simbolik, birokratis, dan juga ideologis yang menggabungkan kekuasaan nyata dengan representasi dari keagungan monarki. Ketika masa pemerintahan Raja Louis ke-15, absolutisme tetap dipertahankan secara struktural, namun kehilangan daya moral dan juga karisma personal karena serangkaian aturan yang menyulut amarah seluruh lapisan masyarakat. Raja sendiri tetap memegang otoritas mutlak, tetapi pemerintahannya kini semakin bergantung pada birokrat profesional dan elit administratif. Kritik terhadap absolutisme mulai muncul melalui serangkaian konflik antara mahkota dan juga parlemen, terutama terkait hak registrasi hukum dan juga pajak. Namun secara formal, kedaulatan raja tidak pernah dikurangi dan dinasti Bourbon tetap menolak pembagian kekuasaan dan mempertahankan supremasi kehendak monarki. Menjelang tahun 1789, kekuasaan kerajaan Prancis berada dalam sebuah kondisi yang sangat mengkhawatirkan, yakni kebuntuan politik. Raja Louis ke-16 gagal memaksakan reformasi fiskal akibat perlawanan kaum bangsawan dan juga parlemen regional. Ketidakmampuan dari seorang raja untuk memerintah secara efektif menciptakan kekosongan otoritas yang segera dimanfaatkan oleh kekuatan politik baru. Pemanggilan Estades Généraux pada tahun 1789 justru mempercepat delegitimasi monarki yang telah ia pimpin. Ketika wakil Estades ketiga memproklamasikan dirinya sebagai majelis nasional, maka otomatis kekuasaan representatif berpindah dari raja ke tangan rakyat yang menandai runtuhnya otoritas absolut secara de facto. Pecahnya kekerasan massa di Paris menjadi fase revolusioner yang berjalan secara terbuka. Penyerbuan dari penjara Bastille menghancurkan simbol kekuasaan kerajaan dan lantas memicu pemberontakan di seluruh pelosok negeri Prancis. Aparat kerajaan pun kehilangan kekuatannya dan milisi rakyat akhirnya mengambil alih keamanan kota. Dan setelahnya, dekret feodal pun dihapus secara sepihak oleh majelis dan akhirnya menghilangkan basis sosial dari aristokrasi. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan juga warga negara menempatkan kedaulatan negara Prancis pada bangsa bukan lagi pada raja dan puncaknya terjadi
pada March on Versailles yang memaksa Raja Louis ke-16 pindah ke Paris dan menjadikannya sebagai seorang raja tawanan politik dari pihak revolusi. Upaya untuk mempertahankan monarki melalui monarki konstitusional pun pada akhirnya gagal total, di mana pada Konstitusi 1791 membatasi kekuasaan raja, namun Raja Louis ke-16 secara aktif menghambat kebijakan revolusioner melalui veto dan juga beragam intrik. Pelarian raja dalam Flight to Varennes menghancurkan kepercayaan publik kepada kerajaan. Raja pun kini dipersepsikan sebagai pengkhianat revolusi dan sejak saat itu monarki tidak lagi dianggap dapat direformasi, melainkan harus dihapus secara penuh. Ancaman perang eksternal dan pemberontakan internal lantas mendorong revolusi memasuki sebuah fase radikal di mana pada tahun 1792 terjadi penyerbuan Istana Tuileries yang mengakhiri monarki secara fisik. Raja pun ditangkap dan kekuasaan kerajaan pun lantas dibubarkan dan Majelis Nasional digantikan oleh National Convention pada bulan September tahun 1792 yang memproklamasikan berdirinya Republik Prancis. Dengan ini, kerajaan Prancis secara resmi runtuh dan mengakhiri lebih dari 8 abad monarki berdiri. Raja Louis ke-16 pun diadili sebagai warga negara biasa di mana tuduhan utama kepadanya adalah pengkhianatan terhadap bangsa dan proses pengadilan mencerminkan perpindahan total kedaulatan, yakni raja kini tunduk kepada hukum rakyat. Pada bulan Januari tahun 1793, Raja Louis ke-16 dieksekusi dengan guillotine dan eksekusi ini pun menandai kehancuran simbolis dan juga politis monarki Prancis serta memicu perang total antara Republik Prancis dan juga monarki Eropa. Kerajaan Prancis menutup riwayat panjangnya bukan dengan satu kejatuhan yang terjadi secara mendadak, melainkan melalui akumulasi krisis yang menggerogoti pondasi monarki selama berabad-abad lamanya. Dari kejayaan feodalisme, penguatan kekuasaan raja, hingga puncak absolutisme, mahkota Prancis perlahan terjebak oleh keberhasilannya sendiri di mana kekuasaan terpusat yang tak lagi mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Ketika negara tumbuh semakin besar, sistem lama justru semakin kaku dan terputus dari realitas sosial, ekonomi, dan juga aspirasi rakyatnya. Ketimpangan sosial yang terjadi, beban pajak yang tidak adil, serta kebuntuan politik menjadikan monarki bukan lagi simbol persatuan, melainkan sebagai sasaran kemarahan dari masyarakat yang meluas. Otoritas yang dahulu disakralkan berubah menjadi objek kritik dan legitimasi ilahi para raja pun runtuh di hadapan gagasan dari kedaulatan rakyat. Pada akhirnya, kerajaan Perancis tidak hanya kehilangan tahtanya, tetapi juga makna lama tentang kekuasaan itu sendiri. Namun kejatuhan ini bukan sekedar sebuah penanda dari akhir sejarah panjang negara Prancis, namun ia menandai sebuah transisi besar dalam sejarah Eropa, yakni dari dunia lama yang ditompang oleh darah bangsawan dan juga tradisi turun-temurun menuju sebuah era baru yang dibentuk oleh tatanan hukum, kewarganegaraan, dan juga kesadaran politik modern.